Assalamualaikum teman-teman. Tidak dapat dinafikan bahwa ada segelintir orang Islam yang tertanya-tanya di dalam benak hati mereka, tentang persoalan kenapa ada orang dilahirkan di dunia dalam keadaan cacat anggota mereka. Ada sebuah lagu bertajuk, "Namun Ku Punya Hati", yang dicipta oleh Freddy Fernandes dan dinyanyikan oleh kumpulan Revolvers pada tahun 1980-an, yang mana antara seni katanya adalah, "Tidak ku minta lahir ke dunia, tidak kuduga cacat begini." Sekiranya dilihat seni kata tersebut, penulisnya seolah-olah menyalahkan Tuhan atas kecacatan manusia. Walau bagaimanapun, penulis seni kata tidak mengetahui bahwa setiap kejadian yang berlaku di dunia ini ada sebab musababnya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan Maha Penyayang, lagi Maha Pengasih. Mungkin banyak jawaban yang telah diberikan oleh para agamawan terhadap isu tersebut, tetapi jawaban yang paling menarik adalah yang dikemukakan oleh seorang agamawan Indonesia yang tersohor di masa lalu, yaitu Dr. Hamka atau Buya Hamka. Jawaban yang diberikan oleh Dr. Hamka dalam isu tersebut pernah diterangkan oleh seorang penceramah dalam sebuah rancangan soal jawab agama Islam terbitan Radio Malaysia tidak lama dahulu. Dalam rancangan tersebut, ada seorang pendengar bertanya kepada penceramah satu soalan yaitu, kenapa ada orang yang dilahirkan cacat anggota badannya seperti dilahirkan buta matanya atau pekak telinganya, bisu, tempang dan sebagainya. Penceramah tersebut kemudiannya memetik pendapat Dr. Hamka dalam isu tersebut. Penceramah itu berkata bahwa Dr. Hamka berpendapat bahwa, orang yang dilahirkan cacat adalah disebabkan atas kehendak orang itu sendiri. Penceramah selanjutnya berkata bahwa Dr. Hamka berpendapat bahwa sebelum roh dimasukkan ke dalam jasad manusia, roh tersebut akan dibawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berjanji bagi melaksanakan segala perintahnya di dunia nanti. Semasa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, roh tersebut telah diberitahu bahwa kehidupannya di dunia nanti adalah merupakan satu ujian kepada setiap manusia. Roh tersebut juga ditunjukkan tentang kehidupan manusia di alam dunia, termasuk perlu menghadapi godaan-godaan daripada syaitan, kesempitan hidup dan pancaroba kehidupan yang bakal roh tersebut hadapi setelah dilahirkan nanti. Seterusnya, roh tersebut ditunjukkan keindahan surga sebagai balasan bagi orang yang taat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan neraka yang amat menakutkan sebagai hukuman bagi mereka yang ingkar. Dr. Hamka berpendapat bahwa roh yang sanggup menghadapi ujian tersebut, termasuk sanggup menghadapi godaan-godaan daripada syaitan, kesusahan hidup dan pancaroba kehidupan di dunia, akan dilahirkan sebagai manusia yang normal. Namun, ada roh yang takut untuk menghadapi ujian-ujian tersebut telah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menarik salah satu daripada panca inderanya, agar dia tidak mudah terjerumus ke kancah kemaksiatan. Dengan arti kata lain, kecacatan tersebut dipohon sendiri oleh roh tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghindari dirinya daripada tergelincir ke kancah kemaksiatan. Atas sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka Dia telah mengabulkan permohonan roh tersebut. Sesudah itu, roh tersebut dimasukkan ke dalam jasadnya untuk dilahirkan sebagai manusia sama ada sebagai manusia yang normal, atau cacat anggota. Ingatan roh tersebut terhadap pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudiannya dipadamkan. Selain daripada orang yang dilahirkan normal atau cacat, ada juga orang yang tidak sempat dilahirkan tetapi meninggal dunia semasa dalam kandungan ibunya. Ada yang meninggal dunia semasa masih bayi, dan ada juga yang meninggal dunia sebelum berumur akhil balik. Itu juga sebenarnya adalah atas kehendak roh tersebut, yang tidak sanggup menghadapi ujian kehidupan di dunia, yang penuh dengan godaan-godaan daripada syaitan, kesusahan hidup dan pancaroba kehidupan, yang mana setiap manusia yang akhir balik dan waras pikiran mereka, akan dipersoalkan di akhirat kelak. Mereka memilih untuk tidak diuji sebelum ujian bermula, yaitu dimatikan sama ada semasa dalam kandungan ibunya,
atau semasa masih bayi, ataupun sebelum berumur akhil balik. Oleh itu, berdasarkan pendapat Dr. Hamka tersebut, ini bermakna dua baris senikata dalam lagu, namun ku punya hati, yaitu, tidak ku minta lahir di dunia, tidak ku duga cacat begini, adalah tidak benar. Ini adalah karena berdasarkan pendapat Dr. Hamka, orang yang cacat anggota tersebut sebenarnya yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia dilahirkan sedemikian rupa, bagi menghindari dirinya daripada mudah terjerumus ke kancah kemaksiatan. Sekiranya dilihat dari segi realiti di dunia ini, pilihan roh kepada orang kurang upaya tersebut adalah tepat. Karena hampir kesemua mereka menjadi orang yang baik-baik dan terhindar daripada melakukan kemaksiatan. Dengan arti kata lain, mereka telah berjaya menghindarkan diri mereka daripada kemaksiatan. Mungkin mereka merasa rugi di dunia, tetapi beruntung di akhirat kelak. Sebenarnya, penceramah dalam radio tersebut hanya menjelaskan secara umum tentang pendapat Dr. Hamka, tanpa menyebut tentang sumber rujukannya, seperti dalam buku manakah yang ditulis oleh Dr. Hamka. Walaupun penceramah tersebut mengatakan bahwa beliau memetik sumber daripada Dr. Hamka, namun, kita sebagai umat Islam tidak boleh berpegang sepenuhnya terhadap kata-kata beliau, sekiranya tiada sumber rujukan yang sah, daripada buku, atau penulisan Dr. Hamka sendiri tentang isu tersebut. Oleh itu, kita hanya boleh menjadikan apa yang dinyatakan oleh penceramah tersebut, sebagai pengetahuan umum sahaja. Wallahualam. Terima kasih karena menonton.